Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa fadli. Pertama-tama mari kita sama-sama sebelum memulai pengajian di malam hari ini, alangkah baiknya bersama-sama meniatkan niat membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini, pertama senantiasa Allah berikan keberkahan suratul Fatihah kepada almarhum-almarhumah yang telah meninggal dunia, baik itu guru-guru kita, orang yang telah berjasa dalam hidup kita, baik itu orang tua kita, bini sepupu, kerabat, sejawat, rekan, dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, senantiasa ditempatkan yang setinggi-tingginya, dijauhi dari fitnah kuburnya. Yang kedua, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah senantiasa kehidupan kita menjadi lebih baik dan berada dalam keberkahan serta istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita meninggal dalam husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam. Yang ketiga, tentunya kita berharap dengan keberkahan suratul Fatihah anak-anak kita, pasangan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, menjadi penerus bagi kehidupan, melanjutkan kehidupan kita dengan kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, dengan keberkahan suratul Fatihah, mereka yang sedang berada dalam kasat mencari harta, mudah-mudahan Allah permudah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dan juga anak-anak kita mudah-mudahan Allah selalu berkahi, dan yang sedang ditimpa sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang ditimpa musibah mudah-mudahan diberikan jalan keluar dan kelapangan. Al-Fatihatul qabul wa tamami kulli syukin wa ma'mul bi hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umrihi fid dharain amin. Fi kitab Dalilul Falihin li turuqi riyadhis shalihin ala ta'lim Muhammad bin Ala al-Ashari 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 al-Maki awil mu'allif Muhyiddin Nabi
Al-khamisu min babil muraqabah. Hadis yang kelima dari bab muraqabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul wa qayratullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi wal ghayratu bi fathil ghain wa asluha al-anfal. As-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma arada Allah an yabtaliyahum fa ba'atha Allahu malakan fa atal abrasa fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala lawnun hasanun wa jildun hasanun wa yadhabu anni alladhi qad qadirani an-nas famasahu fadabaha anhu qadruhu wa utiya lawnan hasanan wa jildan hasanan. Qala fa'ilul mali ahabbu ilayka qala al-ibil aw qala al-baqaru syakkur rawi fa'utiya nafatan usyara faqala barakallahu laka fiha fa'atal aqra'a faqala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala sya'run hasanun wa yadhabu anni hadha alladhi qad qadira lin-nas famasahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan qala fa'ayyul mali ahabbu ilayka qala al-baqar fa'utiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha fa'atal ama faqala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala ayyarudallahu ilayya basari fa'ubshiran nas famasahu faradallahu ilayhi basarahu qala fa'ayyul mali ahabbu ilayya qala al-ghanam fa'utiya syatan walidan fa'andaja hadani wa wallada hada fakana lihada wadin minal ibili wa lihada wadin minal baqari wa lihada wadin minal ghanami thumma innahu atal abrasu fi suratihi wa hayatihi wa qala rajulun miskinun qad inqata'at biyal jibal fi syafari fala balagani al-yawma illa billah thumma bika as'aluka alladhi a'taka al-lawna al-hasana wal jilda al-hasana wal mala ba'iran ataballahu bihi fi syafari faqala al-huququ kathira faqala ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yaqadruka an-nasu faqiran fa'ataka Allah faqala innama warithu hadha al-mala kabiran an kabiri faqala in kunta kadiban fi da'waka fasayyaraka Allahu ila ma kunta wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alayhi mithla ma radda hadha faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allah ta'ala ila ma kunta wa antal a'ma fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskinun wa ibnu sabil in qada'at biyal jibal fi safari fala balagani al-yawma illa billah thumma bika usluka billadhi radda alayka basaraka satan ataballagu biha fi safari faqala qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu billah azza wa jalla faqala amsik ma fa innama uturidu faqad radiyallahu anka
wa sakhita ala ma sahibaika muttafaqun alaih. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keenam itu mungkin sedikit panjang. Yang kelima yaitu hanya satu baris surat, sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bab muraqabah, kedekatan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya yaitu adalah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawuh cek Sunda nama, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu. Ya qarun, cemburu, wa ghairatullah, dan kecemburuannya Allah yang maha tinggi, di mana manusia mendatangi sesuatu yang Allah haramkan kepadanya. Di dalam pembahasan ini Al-Imam Muhammad bin Alan, apa yang diharamkan Allah aymana'ahu ayyatiyadhalika, tegasnya yang dilarang, larangan Allah ayyatiya, senantiasa dia menghampiri itu. Jadi Allah itu cemburu kepada orang yang mana Allah telah melarangnya, mencegahnya, namun dia tetap datang. Kenapa demikian? Karena hakikatnya manusia dalam dirinya itu memiliki kebaikan-kebaikan, potensi yang baik. Maka kalau dibahas atau dipikir secara jernih, kenapa manusia rela mengeluarkan begitu banyak yang dimilikinya untuk kesenangan dunia, sedangkan apa-apa yang akan dicapai menuju ukhrawi tidak mengeluarkan dana yang besar. Maka Allah cemburu, kok bisa manusia yang diciptakan oleh Allah itu dia berpaling, malah lebih senang apa yang diharamkan. Kalau kembali ke hakikat, kita itu sebenarnya bicara apa yang sebenarnya tidak kita lakukan. Kita mengakui apa yang sebenarnya kita tolak. Kita mengatakan, selalu membaca ayat Al-Quran, walillahi ma fis samawati wal, sungguhnya yang ada di langit dan di bumi itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dan hanya bagi Allah, walillah ma fis sama, milik Allah yang ada di langit dan di dunia. Punya mobil satu dicuri, sedih gak? Sedih. Atau mobil dipakai nggak balik lagi, sedih gak? Sedih. Punya anak ditinggalkan, anak meninggal, sedih. Langsung merengkuh. Padahal kita baca, ya kan, semua apa yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Selalu lupa bahwa itu semua adalah titipan. Maka manusia hakikatnya ketika dia berpikir bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Kenapa demikian? Al-Quran yang diturunkan pertama
di Gua Hira kepada malaikat Jibril, disampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan. Kenapa? Karena hakikatnya manusia secara sederhana pikirannya pasti akan mengetahui sebab yang menyebabkan, sebab awal yang menyebabkan adanya sesuatu. Kita tidak mungkin berpikir misalnya ada tai onta kalau tidak ada onta. Di Bogor ada nggak onta? Nggak usah jauh-jauh, di Sindang Barang di sini, di Loji ada onta kan? Kalau ada kotoran onta berarti ada onta. Kan logika sederhana. Ada kotoran onta berarti ada binatangnya yang namanya onta. Ada kotoran sapi apapun pasti ada sapi. Saya pernah menyatakan bahwa Allah itu jelas dan zahir. Ya Pak ya? Ini masih ingat. Allah itu nyata bagi orang-orang yang telah akalnya telah sempurna. Akalnya sempurna, maka dia akan mengetahui adanya Allah. Allah itu begitu nyata. Meskipun alladzina yu'minuna bil ghaib dalam tafsir meyakini mengimani yang ghaib itu yaitu jannah Allah tidak terlihat, tapi asmaul husnanya Allah ada al-zahir, nyata jelas. Apa nyatanya? Saya pakai clue tadi, akal yang sempurna. Kita itu ada nyata atau tidak nyata. Kalau kita berpikir kita nyata, kira-kira kemarin waktu maghrib Bapak dari sini apa enggak? Enggak ada. Beres sholat pulang. Malam Rabu beres sholat pulang enggak? Ada di masjid. Kenapa ada di masjid? Karena ada pengajian. Kalau nggak ada pengajian, ada nggak Bapak? Nyata nggak? Enggak. Ya. Dulu pernah di kantor berduaan sama teman dekat. Temennya pindah kantor. 2 bulan ketemu lagi di sebuah warung makan. Terus Bapak bilang, waduh udah lama nggak ketemu. Dulu mah kita sekantor, sekarang ente nggak ada. Sebenarnya dia ada apa nggak ada? Hah? Dia ada waktu sekantor karena kerjanya di kantor kita. Nyata dia ada. Ketika dia tidak ada keperluan di kantor itu, dia tidak ada. Artinya adanya kita karena ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan kira-kira ada nggak? Jadi sebenarnya orang ayah apa lu? Ayah apa lu? Ini kalakas itu, ya kan begitu. Saya ada di sini malam Rabu, nyata saya ada karena saya punya kepentingan. Adanya manusia, zohirnya manusia, nyatanya manusia hidup di atas kepentingan. Tidak ada kepentingan tidak akan ada. Betul? Iya kan? Ngapain Bapak pulang pergi pagi-pagi berangkat kerja? Kata temannya ada karena ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Sekarang apakah Allah menciptakan manusia ada kepentingan? Ada nggak? Kata Allah, ente sholat buat ente sholat rugi orang. Moal ngeruntuhkeun kerajaan orang cek Allah.
Iya. Jadi kalau orang memahami khalaq di situ, maka kalau masih ada orang yang dia datang pada apa yang diharamkan oleh Allah, ini kan jadi error. Maka Allah cemburu, udah dikasih perangkat seperti itu. Dan perangkat yang lainnya, saya kan pernah menyatakan Bapak, punten, ya. Akal yang sempurna. Lihat bangunan orang Madura diruntuhkan, berani berapa besinya dibayar? Gak usah nunggu dihancurin dulu, dikumpulin besinya. Dia sudah bisa naksir harganya, dia akan beli berani sekian. Padahal belum dihancurkan. Akalnya sempurna. Oh, maju. Ya. Ahli mobil, gak perlu dilihat secara detail, cukup dinyalain. Dengar. Wah, ini mah udah begini-begini, dilihat dikit enggak. Kalau kita kan belum. Akalnya sempurna, mahir ahli. Maka orang-orang yang sudah takarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, akalnya sempurna, dia tidak perlu diperlihatkan sebuah keajaiban. Cukup melihat alam semesta, dia akan mengetahui Allah Maha Besar. Itulah kan? Maka Allah cemburu kepada orang yang dia tetap datang kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua menyatakan, Rasul menjelaskan ada 3 orang Bani Israil. 1 penyakit kusta, 1 botak, 1 lagi buta. Singkatnya Rasul menceritakan, malaikat Jibril datang menyerupai manusia, lalu menanyakan apa keadaan apa yang paling kau damba-dambakan, yang paling kau inginkan, yang kau cintai. Jawab kusta, punya penyakit kusta, saya ingin dihalangkan penyakit ini, saya ingin dikasih kulit yang bagus, warna yang bagus, ya kan, agar hilang nih yang menjijikan ini dalam tubuh saya, ya kan. Lalu famasau, malaikat Jibril mengusap, hilang semuanya penyakit kusta. Penyakit kusta teh anu ada bodasan gitu nya banyak. Terus ada korengan gitu lah, yang daun bawang, yang goreng bawang gitu, tak kusta misalnya. Diusap hilang semua. Terus malaikat Jibril nanya, harta apa yang paling kau cintai, yang kau inginkan? Dia bilang al-ibil, onta. Satu riwayat meragukan bukan ibil, yaitu bakor, sapi atau lembu bahasanya. Oh iya, boleh. Diberikan itu. Lalu malaikat Jibril menyatakan barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan keberkahan untukmu. Barakallahu laka. Ya, baik. Saya ulangi lagi. Barakallahu laka, keberkahan yang baik untukmu. Ada enggak keberkahan yang buruk? Ada. Bapak ngedoain pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika. Bedanya baraka laka sama baraka alaika. Barakallahu laka, kebaikan, keberkahan yang baik untukmu, dan keberkahan yang buruk untukmu. Buruk bagaimana? Misalnya kita jadi pejabat, korupsi, di penjara, sadar, taubat, ya, akhirnya bagus lah. Orang tua kita kerja pagi, pulang malam, dikasih sakit, berkah untuk dirinya. Apa? Bisa bercengkrama dengan anak, bisa punya waktu luang yang banyak dengan keluarga. Dia menganggap itu keberkahan yang buruk, padahal itu baik untuk keluarga. Kadang orang mah disebut berkah, alhamdulillah berkah. Lamun menang rezeki gede. Ya,
Malaikat Jibril mendoakan barakallahu laka fiyya, mudah-mudahan ada keberkahan yang baik dalam harta. Fatal aqra faqala yusain habbu ilaik. Terus malaikat Jibril selesai ke orang yang kusta, datang ke orang yang botak. Sama tanya, keadaan apa yang kau inginkan? Saya ingin punya rambut yang bagus, biar orang-orang gak menjauhi saya, tidak bilang jijik. Diusap demikian, ayah rambutnya bagus, jadi terlihat gagah. Ditanya lagi, pengen apa dari harta yang kau cintai? Saya pengen apa? Baqarun al-baqar, yaitu sapi. Dikasih sapi yang bunting. Sama nggak doa? Barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan keberkahan untuk. Kemudian datang ke orang yang buta, ditanya keadaan apa yang kau inginkan? Saya ingin melihat kembali dunia. Akhirnya disembuhkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Harta apa yang kau inginkan? Kambing, dikasih kambing. Tiga-tiganya ini semakin banyak kambingnya, untanya, dan juga lembutnya, sapinya. Sampai-sampai seperti lembah di gunung, saking banyak. Allah mengutus malaikat Jibril, keadaannya ustaz, ke orang yang pertama. Datang dari jauh minta, gak dikasih. Urusan saya, keperluan saya banyak, jawab yang penyakit ustaz. Ya udah nggak dipinta, enggak, urusan saya banyak. Terus kata malaikat Jibril, kayaknya saya kenal dia. Malaikat Jibril udah berkamuflase jadi apa? Orang penyakitan. Penyakit kusta. Enggak, saya nggak kenal kamu. Iya, kamu dulunya punya penyakit kusta. Enggak, harta ini saya diwariskan oleh nenek moyang. Kata malaikat Jibril, kalau engkau dusta, maka kamu akan kembali seperti awal. Benar, aku bicara benar. Gak dusta. Datang lagi ke orang yang botak, begitu juga. Pas datang ke orang yang buta, dipinta, orang yang buta, mangga candak, ambil yang kau inginkan, tinggalkan yang kau tidak mau ambil. Kata malaikat Jibril, tidak perlu, cukup tahan harta. Yang dua balik lagi, itu ibtalah. Namanya apa? Ujian dari Allah. Ketika orang diberikan posisi yang baik, seberapa dekat dia dengan Allah. Di mana kedekatan itu, kata Imam Ghazali, cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana hati kita terpaut dengan Allah, karena hati adalah raja di dalam tubuh manusia. Kalau diibaratkan dalam hadis Nabi dalam hadis Nabi disebut, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ingatlah, sungguhnya dalam jasadmu ada yang namanya segumpal daging, mudghah. Lamun alus-alus sadayana amal, lamun buruk-buruk sadayana amal, yaitu hati. Imam Ghazali nyatakan hati itu raja yang bisa mengendalikan seluruh. Namun diibaratkan negaranya manusia, kahiji raja nasaha di negara manusia, hati. Terus nanti panca indera jadi naon? Dia mata jadi naon? Panca indera. Panca indera itu jadi bin, badan intelijen. jadi bin. Nafsu syahwat jadi naon? Nafsu syahwat jadi bendahara. Akal jadi naon? Ini ibarat. Akal jadi perdana menteri. Ada raja, ada perdana menteri, ada bendahara, ada badan intelijen. Nafsu ghadab jadi naon? Jadi militer, pengawal. Lalu kaki, tangan, mulut itu sebagai siapa? Rakyat. Kalau semua dipegang, kenapa nafsu syahwat jadi bendahara? Karena nafsu syahwat itu punya keinginan untuk mengumpulkan baik harta dunia
Amal di akhirat oke kalau bisa dibeli sama dia. Ya kan dengan sedekah. Ya. Itu nafsu. Maka kalau siklusnya kita lihat, misalnya ya kan, menginformasikan azan, ya kan, ada suatu yang baik lapor ke akal lalu melaporkan ke hatinya bersih, dibuat keputusan yang bersih, ya kan, jalan. Contoh misalnya ada suara azan, telinga sebagai rakyat dengar, ya, telinganya panca indera, telinga tadi panca indera itu sebagai apa? Intelijen. Dapat informasi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ini intelijen menyampaikan kemana? Ke Perdana Menteri, akal. Kalau slow motion kan gitu, dengar, ya kan, terus sampaikan ke Perdana Menteri. Perdana Menteri nyimpan dalam satu memori, disimpan, namanya nafsul mutmainnah. Baru disampaikan ke hati, ke raja. Raja gini. Oh iya, udah waktunya azan. Kata raja, ya udah, diperintahkan nama raja. Ya kan? Siapa yang perintahkan pertama? Diperintahkan pertama bendahara. Siapkan fasilitas, siapkan segala rupi. Ya kan, bekana di jalan mana? Syahwat kan, ingin dapat pahala, ingin ini, syahwat. Ya kan? Nafsu. Terus dikawal, dia nafsu godok. Oleh nafsu godok dikawal militer. Supaya ulah aya nafsuna gitu. Ya kan? Terus dikawal, siapa yang bergerak? Kaki rakyat suruh bergerak nyampe di masjid. Kira-kira siklusnya seperti itu. Maka kalau kita merokok, orang yang hatinya terjaga dengan kalimat Allah, dia akan merasakan sesuatu yang membuat dia bahagia dengan bisa mengontrol dirinya. Maka ujian dari Allah tidak dianggap sesuatu yang kadang kita kan bingung antara ujian dan bala, ujian dan musibah, bencana. Ujian itu bagi orang-orang yang muslim, yang mukmin, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah, bencana yang tidak dekat dengan Allah. Tapi jangan salah, orang yang terkena musibah bencana pun itu orang yang beribadah tetap terkena karena ada sekelilingnya. Ibaratnya begini, gak adil dalam Allah. Dia yang berbuat maksiat, saya yang kena. Di sekitar kita ada yang berzina, ya kan, rahmat tidak akan turun ke kampung itu, ke tetangga-tetangganya, padahal bukan kita yang melakukan. Siapa? Tetangga kita. Kok kita yang kena, tidak adil dalam Allah. Jangan bicara adil di depan Allah, ya kan? Kita sendiri pun tidak akan adil. Apa tidak adilnya? Contoh, kalau kita menyangka bahwa ada Allah menyatakan satu orang yang berbuat maksiat, lalu bencananya datang kepada kita dengan tidak turun rahmat, kita nyatakan dia yang gawe, dia yang amal, saya yang kena. Gimana sih Allah? Tidak adil amat, kan gitu. Kita bicara meminta keadilan Allah, diri kita pun tidak adil. Contoh, kita lagi makan, di atas piring ada lauk, sayuran, tempe, daging. Tiba-tiba ada tai cak-cak jatuh 5. Kira-kira yang dibuang nasi yang terkena tai cak-caknya aja atau seluruhnya dibuang? Kenapa dibuang semua? Adil terlah. Kalau ayam bisa ngomong, nasi yang tidak terkena bisa ngomong, ya manusia tak adil. Pan lain kurang kena. Akhirnya nyalahin itu tai cak-cak. Gara-gara ente tai cak-cak. Aturan saya dimakan, habis makan dia mau ke masjid, mau ibadah terus ngaji. Gara-gara ente tai cak-cak. Kan? Maka takarrub kepada Allah harus menyadari satu dengan akal yang sempurna, bahwa ketika kita berada di atas,
itu semua ujian tetap ada. Makanya malaikat Jibril itu sudah mendoakan barakallahu laka. Sudah mendoakan dengan keberkahan yang baik bagi. Kalau keberkahan yang baik, tentunya dia mendapatkan keberkahan yang baik. Bukan yang buruk, tapi nyatanya yang terjadi nafsunya itu melebihi. Makanya Allah cemburu pada orang yang datang ke sesuatu yang telah diharamkan, kan menyadari, sudah tahu diharamkan oleh Allah yang Maha Pencipta. Toh diri dia ketika dilahirkan harus menyadari, ya. Bapak dilahirkan, apakah langsung jadi pejabat jenderal bintang 3, tetap lahirnya owek temakai baju, langsung pakai sapa, dan dia harus menyadari ketika lahir sudah ada tempat untuk berpikir, sudah ada fasilitas untuk bernapas. Kita mah tinggal jadi. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Penting. Karena harus menyadari bahwa posisi kita adalah makhluk yang diciptakan. Kalau yang diciptakan punya sifat penghambaan, mengabdi kepada yang mencipta. Tentu dalam pengabdian itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya kita mendapatkan kesusahan, tidak selamanya kita mendapatkan kebahagiaan. Semua ada jalan-jalan. Tapi ingat, setiap amal apapun yang kita kerjakan, ujian yang apapun yang kita hadapi, itu kita memiliki potensi yang namanya sabar dan syukur. Sabar ketika dapat musibah, syukur ketika kita dapat nih. Amal yang banyak itu pun belum menentukan kecuali dengan rahmatnya Allah. Ini penting karena kembali lagi, Pak. Orang diuji berarti Allah nggak tahu bahwa manusia itu bakal masuk neraka atau surga. Berarti Allah nggak tahu bahwa manusia itu bakal jadi orang maksiat atau enggak. Ini kan jadi pertanyaan. Ujian Allah itu berbeda dengan ujiannya seorang guru kepada murid. Kalau seorang guru kepada murid, tentu dia tidak tahu bahwa orang ini belajar atau tidak. Ya. Meskipun pintar, nggak belajar, kira-kira naik? Enggak. Kan gitu. Kalau dia malas, apalagi tidak ikut ujian, potensinya dia karena ada kemalasan. Potensinya udah ada pintar, tapi karena tidak belajar, malas, tidak mau sekolah, akhirnya tidak naik ke kelas. Lalu apakah Allah menguji itu seperti guru yang tidak tahu bahwa orang itu akan naik? Allah tahu, tapi manusia itu perlu butuh diuji. Untuk apa? Untuk seberapa jauh, seberapa kenal dia dengan yang namanya makhluk sabar, seberapa kenal dia yang namanya makhluk kan? Dan ketika itu semua amal dilakukan, diamalkan, ingat, sebanyak apapun yang dilihat adalah yang paling baik, yang paling berkualitas. Turunlah di situ hak prerogatif Allah yang namanya rahmat. Kenapa rahmat? Ada ceritanya, ya kan? Ini kalau kita pakai logika kita itu nggak akan masuk. Tapi kalau logikanya Allah, ya Allah mah terserah, ya kan? Allah boleh sifat jaiznya, boleh memberi rezeki, boleh tidak memberi rezeki. Boleh nggak bagi Allah? Boleh nggak, Pak? Orang udah kerja keras tapi nggak kaya, boleh nggak?
Oleh Allah nggak dikasih kekayaan boleh nggak? Oh boleh, kan jais. Ya, kita kan selalu terpukul ingat dalam iman itu ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jais bagi Allah. Allah boleh memberi, boleh tidak memberi. Boleh bagi Allah, karena itu imannya kita. Allah memiliki sifat jais. Boleh Allah memberi dan tidak memberi. Ketika ada dua orang mau masuk udah di neraka, dipanggil lagi. Jibril panggil dua orang. Pas dipanggil, kamu tahu kesalahannya? Tahu. Saya dulu maksiat begini-begini, boro-boro sholat gitu, nggak pernah ngaji juga, nggak pernah, pokoknya nggak pernah. Ya kan? Udah tahu salah, ya udah. Kalau kau udah mengakui, balik lagi ke surga, penjauh surga. Dia lari sekencang-kencangnya, ya kan, menuju ke neraka, lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Nah, Allah lihat, ini orang ada semangat amat disuruh ke neraka. Orang mah semangat disuruh ke surga. Suruh stop, bel stop. Tanya Bapak, kenapa kau begitu semangat masuk? Nah, ya Allah, abdi rumasa sadar diri di dunia dipanggil terburu-buru. Ayah panggilan kau terburu-buru. Hari-hari ayeuna mampang mumpung di kita, kurang buru-buru najan kana neraka. Allah terenyuh, kasih sayangnya muncul, Jibril belokin masuk surga. Nu kadua tahu salah tahu, ya udah masuk neraka. Yang satu kencang, yang satu kebalikannya, nyantai. Hah? Panggil Allah di situ. Nah, ente mah itu buru-buru menisahkan. Gusti Abdi Maya, Gusti mah pasti Maha Pengampun. Pasti turun rahmat Gusti mataka abila launa sudah gue Gusti kalinya. Jadi ya mah karena yakinna matak tong suudon namun nu ka masjid aya nu panggeulana aya nu terakhir. Ya nu terakhir beureun puter heula atau jalanna siga pangan teh. Supaya turun rahmat mulutnya. Nu panggeulana sa, oh panggeulana tadi kan. Jadi aya dua malam ulah sungguh di situ mah malas bisa. Ka masjid kudu ningali meureun mena mah nyantai da hayang marasapi. Meureun turun rahmat Allah. Itulah dua cerita dalam cerita kita bahwa setiap muraqabah semuanya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia. Lalu diteruskan bahwa setelah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh oleh orang yang buta, maknahu tawalla nitajaha wan natijul naqah qalqabilah lil mar'ah, bahwa dia mendapatkan nilai plus di sisi Allah dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Kan cerita Kanjeng Nabi Muhammad menceritakan 3 orang di Bani Israel, yaitu anak Yakub. Di sini Imam Muhammad bin Alan menjelaskan yang dimaksud Bani Israel ay auladu Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi nungarana Bani Israel anak-anaknya Yakub anaknya Ishak anaknya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Kalau Nabi Ismail ya, itu dari Siti Hajar, tidak termasuk Bani Israel. Ingat, kalau disebut Bani Israel, auladu anak keturunan Yakub yang 12. Kalau disebutkan kita Bani Israel berarti orang masih saudaranya kita, masih. Ya kan, masih satu bapak. Apa nilai plusnya? Kanjeng Rasul menyatakan
bahwa orang-orang Bani Israel itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya Pak ya, tenang. Kalau Rasul menceritakan semuanya buruk, berarti nggak ada kebaikan. Karena hakikatnya manusia itu baik. Orang tidak perlu agama untuk kebaikan pada prinsip. Karena agama Islam itu adalah fitrah. Terkenal bagaimana di negara Tokyo kalau kehilangan dompet pasti kembali. Beda jeng di Indonesia. Kehilangan HP mual balik. Ya baik. Artinya apa? Seharusnya semuanya terkristal dalam kehidupan. Ini antara agama seakan-akan dipisahkan dengan kemanusiaan. Nabi menceritakan, sahabat kan orang Israel itu, Bani Israel itu ada yang baik. Bahkan orang Yahudi ada yang ikut perang Uhud. Ikut berperang dan mati. Bahkan di kota Madinah mereka menjaga negaranya dari serangan dari luar. Orang-orang Yahudi bekerja sama dengan orang Islam. Kenapa mereka keluar dari Madinah? Karena khiyar. Ya, mereka tidak suka, memang prinsipnya tidak suka dengan adanya Kanjeng Rasul. Itu natijah. Setiap manusia ada nilai plus. Berarti yang pertama apa? Kepada manusia kita harus mendahulukan husnudzonnya, nilai yang baiknya. Jangan dikedepankan yang buruknya. Kecuali ada anasir-anasir tertentu. Apa anasirnya? Kita sudah hafal. Dulu kita pengalaman tukang modus. Ya Pak ya. Kadang ada orang modus ke kita. Nah, kita untuk siap-siap waspada boleh. Tapi jangan keluar kata-kata yang buruk. Di sini kita dapat melihat min Bani Israil 3 orang ini. Kusta, terus botak, terus buta. Semuanya memiliki karakter yang apa? Yang pada prinsipnya baik, namun karena ada nafsu syahwat akhirnya apa? Mereka terselimuti, kecuali orang yang buta menyadari itu. Punten saha mute kagoda jeung jabatan. Kira-kira Bapak pernah teu ngajabat muladan luhur? Wah, muladan luhur lah di sana jadi naon gitu di desa. Karena jadi sekretaris desa, itu jiwa tidak bisa dipungkiri pun. Saya nggak usah jauh-jauh, contohnya orang saya aja Pak. Saya ini mah daripada jual batu jadi fitnah banyak. Abdi diangkat jadi mentereng padahal itu bisa nanau. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan. Itu ketika dilantik di kabupaten punya sifat apa? Muncul, jangan salah, muncul sedikit aja. Bohong kalau orang itu enggak ada. Saya yakin ada. Ya, aku ya, saya mengakui. Ya. Dipikir-pikir istighfar. Ya Allah, saya salah. Padahal saya bukan siapa. Ketemu orang pengen tampilkan, dipanggil orang pengen ditampilkan gelarna. Kata jabatan padahal karakter kecamatan. Tuhan, apalagi orang dengan harta, dengan jabatan, maka godaannya berat. Oleh sebab itu sebelum kita tampil di situ, benahi ini, benahi hati, baru dia akan memiliki kesadaran kedekatan dengan Allah. Apa kalau udah seperti nggak digoda tetap ada, langsung istighfar, malu dengan kebesaran Allah. Ya, dari sini saya memahami, apalagi orang-orang besar,
mata tong heran mun Bapak wau ayeuna jadi jelema eta baturan SMP SMA asana ayeuna mah teu wau ditanya. Benar teh. Nah urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing bisa balik deui sing saha. Nya banyak. Diingatkeun nah ulah karena mudah-mudahan maneh engke turun jadi tulisan lain. Ingatkeun niatkeun karunya. Ya banyak karu yuk babaran. Biasana ngaji geus jadi lurah sibuk. Tapi lu ngaji tadi. Ya banyak. Terus itu mau tidak mau diakui. Merasa dia punya jabatan berat. Dan ketika dipanggil terbesit hatinya tergoes. Nah ini kenapa saya? Maka ketika orang yang sopan, orang yang botak tadi diberikan jabatan dan kekayaan sedemikian rupa, dia lupa karena apa? Dia sudah merasa di atas, lembunya banyak, untanya banyak. Tapi orang yang buta dia menyadari, ya kan? Kenapa? Dia sudah taqarrub, hatinya bisa mengendalikan. Disinilah kita hati-hati terhadap godaan setan. Ya. Kalau orang yang thariqah, orang yang zikir akan digoda dengan kesaktian, dengan mimpi-mimpi. Kalau kitanya tambah ujub, berarti belum selesai. Tapi kalau kitanya tambah dekat, tambah rendah hati, berarti kita selesai. Itu pertanda bahwa kita muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tiadalah apa yang diperintahkan oleh Allah itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.